Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nilamtias, SPD MPD. Saya merupakan dosen pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Ada 3 hal utama yang akan saya lakukan ketika perkuliahan ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau kita kenal dengan istilah DIA. Pertama adalah delivery. Pada bagian ini, saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah, CPL, CPMK, sistem pembelajaran, dan juga materi pembelajaran. Di bagian interaction, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah mode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan juga mahasiswa. Di bagian assessment, saya akan menjelaskan mengenai sistem penilaian di dalam mata kuliah ini. Video ini akan disertai dengan record video perkuliahan pengembangan pembelajaran IPA SD dengan materi desain pembelajaran IPA inovatif. Mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, 1 kali pertemuan ketika ujian tengah semester, selanjutnya 7 pertemuan setelah ujian tengah semester atau 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester, serta 1 pertemuan sebagai ujian akhir semester. Adapun cakupan materi dalam perkuliahan ini meliputi kurikulum IPA SD, kemudian kajian kurikulum IPA SD, selanjutnya relevansi buku panduan guru dan siswa di kurikulum Merdeka, dilanjutkan dengan desain pembelajaran inovatif IPA SD, kemudian media pembelajaran interaktif dan bahan ajar IPA SD, yang selanjutnya adalah instrumen penilaian IPA SD pada asesmen kurikulum Merdeka, selanjutnya pengembangan instrumen pembelajaran bermuatan IPA SD berbasis HOTS atau High Order Thinking Skills, dan juga mengintegrasikan teknologi. Serta pada pertemuan ke-8 adalah UTS. Adapun materi setelah UTS mencakup perancangan perangkat pembelajaran mata pelajaran IPA SD pada pertemuan ke-9 dan ke-10. Kemudian pada pertemuan ke-11, mahasiswa akan menganalisis video pembelajaran IPA SD. Kemudian pada pertemuan ke-12 dan 13, mahasiswa akan melakukan praktik bersama dengan teman sejawat atau peer teaching untuk materi IPA SD. Kemudian di pertemuan ke-14 dan 15, mahasiswa akan membuat video pembelajaran IPA SD di kelas 4 atau 5 atau 6 dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, KSE. Melalui mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD, mahasiswa diharapkan mampu menguasai serta akan menganalisis tentang kajian kurikulum IPA SD mencakup kurikulum IPA SD, yaitu kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini, buku panduan guru dan juga buku panduan siswa, desain pembelajaran inovatif, media pembelajaran inovatif, bahan ajar IPA SD, pengembangan instrumen penilaian pembelajaran IPA SD, selanjutnya perancangan pembelajaran IPA SD, serta simulasi praktik mengajar IPA SD yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan mengkaji dan juga membuat video pembelajaran IPA SD. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL diantaranya yang pertama mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, keragaman budaya, berwawasan nilai-nilai konservasi serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, mampu mengaplikasikan prinsip, konsep, teori pembelajaran, dan karakteristik perkembangan peserta didik yang mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik secara inklusif menggunakan teknologi yang relevan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga,
mampu memecahkan permasalahan pengetahuan dan keterampilan dasar terpadu di bidang kajian sekolah dasar, utamanya IPA, serta mampu menghasilkan inovasi yang teruji untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar dengan inovatif, kreatif, dan profesional. Yang keempat, mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media pembelajaran, dan juga sumber belajar yang inovatif berbasis teknologi dan laboratorium yang responsif sesuai kebutuhan siswa dengan tanggung jawab, profesional, dan menjaga etika penggunaan teknologi di sekolah dasar. Yang terakhir, mampu mengelola dan mengevaluasi pendidikan dan pembelajaran, membina ekstrakurikuler, bertanggung jawab dan memahami etika profesi dengan baik di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diantaranya yang pertama, mengkaji dan menganalisis kurikulum IPA SD, yang kedua, mengidentifikasi dan memecahkan masalah pembelajaran IPA SD, yang ketiga, merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi pendekatan, model inovatif, strategi, metode, bahan ajar, media, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran berbasis teknologi dan laboratorium dalam pembelajaran IPA responsif sesuai kebutuhan siswa dengan memperhatikan nilai-nilai konservasi. Referensi yang dapat digunakan mahasiswa untuk menunjang perkuliahan ini antara lain buku yang berjudul Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar karya Dr. Anna Tridestia ST MPD dan Ika Chandra Srayakti SPD MPD. Kemudian buku yang berjudul Model-model Pembelajaran Inovatif, Teori dan Implementasi karya Dr. H. Atep Sujana MPD dan Dr. A. Paitha Wahyu Sopandi MA. Kemudian buku yang berjudul Pendekatan Pembelajaran Inovatif Sekolah Dasar karya Indah Ayu Hapsari dan kawan-kawan. Ataupun referensi lain yang relevan bisa berupa buku, artikel jurnal, termasuk artikel jurnal hasil penelitian dari dosen pengampu dan referensi lain yang relevan. Mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD dibelajarkan dengan pendekatan saintifik dan student-centered atau mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran yang diimplementasikan dalam mata kuliah ini adalah model pembelajaran blended learning dengan mengutamakan proyek berbasis kelompok atau team-based project dan pembelajaran yang berbasis kasus atau masalah atau kita kenal dengan istilah case method. Model pembelajaran blended learning diimplementasikan secara sinkronus dan asinkronus. Adapun kegiatan sinkronus dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara daring maupun luring. Pertemuan daring dilaksanakan melalui platform Zoom ataupun Google Meet yang juga sudah terintegrasi dalam Learning Management System Universitas Negeri Semarang atau kita kenal dengan istilah ELENA. Pembelajaran luring dilaksanakan langsung melalui tatap muka di ruang kelas di kampus Universitas Negeri Semarang. Adapun kegiatan asinkronus dilakukan melalui Learning Management System UNES atau ELENA, di mana konten ELENA ini dikembangkan pada setiap topik dengan memuat beberapa aktivitas seperti file bahan ajar, forum diskusi, room pengumpulan tugas atau assignment, kuis, dan lain sebagainya. ELENA juga sudah terkoneksi dengan Turnitin sehingga tugas yang diunggah mahasiswa dapat dicek langsung plagiarismenya. Pada video ini, saya akan mempraktikkan kegiatan perkuliahan sinkronus secara luring atau tatap muka langsung di ruang kelas dengan model blended learning berbasis team-based projects. Materi yang saya sampaikan dalam video ini adalah desain pembelajaran inovatif pada pembelajaran IPA SD yang berfokus pada pendekatan pembelajaran atau learning approach. Adapun tujuan kegiatan perkuliahan ini diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan komponen desain pembelajaran, kemudian dapat menganalisis berbagai pendekatan pembelajaran IPA inovatif, serta mampu menyusun rancangan kegiatan pembelajaran dengan memilih salah satu pendekatan pembelajaran IPA di SD. Oleh karena itu, agar desain pembelajaran yang dirancang sesuai dengan materi, maka sebelumnya mahasiswa sudah harus memahami berkaitan dengan kurikulum IPA SD, materi esensial yang terdapat dalam pembelajaran IPA SD, serta relevansi buku guru dan buku siswa IPA SD.
Di awal kegiatan pembelajaran, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran pada IPA SD. Yang selanjutnya dicari cara penyelesaiannya melalui pembuatan desain pembelajaran inovatif yang dimulai dengan menganalisis beberapa jenis pendekatan. Kemudian selanjutnya mahasiswa diminta untuk mengkaji lebih dalam serta menerapkan pendekatan tersebut dalam suatu desain pembelajaran. Materi yang saya sampaikan dalam video ini adalah desain pembelajaran inovatif pada pembelajaran IPA SD yang berfokus pada pendekatan pembelajaran atau learning approach. Adapun tujuan kegiatan perkuliahan ini diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan komponen desain pembelajaran, kemudian dapat menganalisis berbagai pendekatan pembelajaran IPA inovatif, serta mampu menyusun rancangan kegiatan pembelajaran dengan memilih salah satu pendekatan pembelajaran IPA di SD. Oleh karena itu, agar desain pembelajaran yang dirancang sesuai dengan materi, maka sebelumnya mahasiswa sudah harus memahami berkaitan dengan kurikulum IPA SD, materi esensial yang terdapat dalam pembelajaran IPA SD, serta relevansi buku guru dan buku siswa IPA SD. Di awal kegiatan pembelajaran, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran pada IPA SD. Yang selanjutnya dicari cara penyelesaiannya melalui pembuatan desain pembelajaran inovatif yang dimulai dengan menganalisis beberapa jenis pendekatan. Kemudian selanjutnya mahasiswa diminta untuk mengkaji lebih dalam serta menerapkan pendekatan tersebut dalam suatu desain pembelajaran. Asesmen atau penilaian di dalam kegiatan perkuliahan ini mencakup asesmen diagnostik yang dilakukan untuk mengidentifikasi kompetensi dan juga kelemahan mahasiswa sebelum memulai kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan tanya jawab terkait dengan materi prasyarat atau materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian asesmen formatif sebagai penilaian kemajuan belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian proses pembelajaran seperti dengan kuis ataupun dengan penugasan. Adapun penilaian yang dilakukan mencakup aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotor. Yang terakhir adalah asesmen sumatif, di mana asesmen ini dilakukan di setiap akhir periode tertentu, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun bobot dari penilaian yang telah dilakukan mencakup aktivitas partisipatif sebesar 25%, hasil proyek sebesar 25%, tugas 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Berikut ini video perkuliahan saya pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD dengan materi desain pembelajaran inovatif yang berfokus pada pendekatan pembelajaran atau learning approach. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang teman-teman Rombel A. Semoga sehat selalu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan kita pada kesempatan berdoa terlebih dahulu, ada yang bersedia untuk memimpin berdoa? Mas Sigit? Oh ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, lengkap ya? Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar mengenai apa? Ayo. Oke, kurikulum merdeka. Terus apa lagi? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang mau menyampaikan cakupan atau dimensi profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Boleh angkat tangan? Oke, silakan Mbak Dia. Yang pertama dari
Baik, ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Dia? Setuju, yakin? Ada yang masih ingat lagunya? Oke, saya contohkan ya. Dan bernalar kritis. Sudah ingat sekarang? Sudah, oke. Kemudian berikutnya ada berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa tuh pembelajaran berdiferensiasi itu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Wahyu. Tepat ya, kita berikan aplaus dulu untuk Mbak Wahyu. Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dibedakan berdasarkan karakteristik peserta didik. Ada yang berdasarkan gaya belajarnya, ada yang berdasarkan kemampuan kognitifnya, ada juga yang berdasarkan prosesnya, atau kita kenal dengan istilah diferensiasi gaya belajar, kemudian produk, konten, dan proses. Oke, kemudian berikutnya adalah KSE, dia dengan tujuan dengan materi esensial termasuk kebenaran konsep yang ada di dalamnya. Nah, oke. Di kurikulum Merdeka tadi ada beberapa masalah yang cukup kompleks. Yang pertama terkait dengan perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Mengapa kira-kira? Karena zaman terus berkembang, teknologi terus berkembang, sedangkan kemampuan manusia untuk beradaptasi cenderung terbatas. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan permasalahan mutu pendidikan, mencakup literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan juga ketimpangan pendidikan. Anda bisa cek ini ya di raport Pendidikan Indonesia tahun 2024. Secara nasional ada, atau kalau Anda punya saudara atau bapak ibunya yang guru, nah itu biasanya per sekolah itu memiliki raport sekolah. Pembelajaran IPA di SD untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada tersebut. Salah satunya dengan cara merancang desain pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, tujuannya apa? Yang pertama diharapkan teman-teman dapat menjelaskan definisi dan juga komponen desain pembelajaran. Kemudian menganalisis berbagai pendekatan pembelajaran IPA inovatif di SD. Kemudian menyusun rancangan pendekatan pembelajaran IPA di SD. Jadi di dalam penentuan desain pembelajaran kita tidak hanya sesuka hati ya, tapi ada faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan. Beberapa sudah kita sebutkan atau kita analisis di pembelajaran pekan lalu terkait dengan karakteristik peserta didik, materi esensial, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, di dalam pendekatan pembelajaran atau learning approach diartikan sebagai cara pandang atau sudut pandang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pendekatan ini akan menjadi dasar dalam memilih strategi dan metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk pendekatan pembelajaran ada beberapa macam ya. Yang pertama ada kontekstual, kemudian ada deep learning, kemudian ada CRT atau culturally responsive teaching, kemudian ada TARL, ada SETS, konstruktivisme, dan lain-lain. Ada yang mau bantu menyebutkan dan lain-lainnya itu apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Mungkin di mata kuliah lain dia sudah pernah menempuh pendekatan pembelajaran selain yang sudah disebutkan di atasnya. Ayo. Ada yang pernah mendengar TPACK? TIPEK ya, diingat lagi. Sama lagi. Oke, scientific atau kita kenal istilah 5M ya, dulu di masa kurikulum 13. 5M. Kemudian ada lagi pendekatan berbasis masalah, pendekatan berbasis proyek. Saya akan menjelaskan satu pendekatan yang sekarang masih cukup baru berkaitan dengan deep learning. Kalau Anda mencari, mungkin Anda akan menemukan istilah deep learning itu berkaitan dengan IT. Bukan deep learning yang itu yang kita bahas, tapi deep learning berkaitan dengan pembelajaran mendalam, terutama untuk pembelajaran IPA di tingkat sekolah dasar. Menekankan pada penciptaan suasana belajar yang berkesadaran atau mindful, sama lagi bermakna atau meaningful, kemudian menggembirakan atau joyful. Nah, diharapkan melalui pembelajaran mendalam ini tidak hanya salah satu, tetapi ketiganya. Untuk pembelajaran mendalam ada beberapa hal tadi sudah kita sampaikan, berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, kemudian menggembirakan atau joyful, dengan melibatkan olah pikir, hati, rasa, dan raga untuk mewujudkan profil lulusan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan
pembelajaran mendalam atau deep learning ada beberapa aspek yang perlu kita pahami. Yang pertama terkait dengan kemampuan untuk memahami, mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, kemudian nilai dan karakter. Pengetahuan esensial itu yang seperti apa tuh? Contoh, kalau Anda kemarin sudah membedah buku guru dan buku siswa, contoh pengetahuan esensial atau konsep esensialnya di SD yang ada di buku guru, buku siswa itu apa? Bener, apa mas? Peredaran darah. Yang lain? Fotosintesis. Ada lagi? Oke, ada lagi? Sistem pencernaan. Pelajari ketika semester 1 dulu di konsep dasar IPA, itulah yang menjadi materi esensial. Kemudian berikutnya terkait dengan pengetahuan aplikatif. Apa tuh pengetahuan aplikatif itu? Contohnya, misalnya berkaitan dengan ekologi gitu ya. Pengetahuan aplikatifnya apa kira-kira? Kalau kita bicara ekologi, materi esensialnya berarti ada apa? Oh, ada komponen ekosistem, biotik, abiotik, apalagi hubungan di dalam ekosistem, apalagi rantai makanan, jaring-jaring makanan, pencemaran dan seterusnya. Aplikatifnya ada atau tidak materi esensial itu? Ada. Contohnya apa? Terkait dengan pencemaran misalnya, minyak jelantah, Anda tahu ya, ya ke badan air kan akan mencemari dan seterusnya. Itu aplikatif. Kenapa? Karena Anda punya konsep kalau polutan itu masuk ke suatu lingkungan, maka dia akan mencemari lingkungan tersebut. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah membahas terkait dengan apa saja tadi? Oke, definisi pendekatan pembelajaran atau learning approach. Ada yang mau menjelaskan kembali atau menyampaikan secara singkat? Apa itu pendekatan pembelajaran di kesimpulan?
Di sini ya. Oke, baik, terima kasih. Perspektif guru untuk membangun suatu kegiatan pembelajaran dalam kelas melalui proses perencanaan dulu di awal, kemudian bagaimana pelaksanaannya sampai dengan assessment-nya. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Kita berikan aplaus untuk Mbak Dinda. Kemudian yang kedua berdasarkan jenis atau karakteristiknya ya tadi ya. Ada apa saja yang sudah kita bahas tadi? Yang pertama tadi Ibu sampaikan tadi apa? Oke, deep learning. Terus? Oke, scientific. Selanjutnya TARL, kemudian CRT. Terakhir tadi sets ya. Sebenarnya masih ada yang lain ya, ada TPACK, induktif, deduktif dan lain sebagainya. Oke, kemudian berikutnya berkaitan dengan penerapannya. Untuk penerapannya diingat bahwa IPA itu bukan sekedar sebagai cerita, tetapi dia sebagai proses, sehingga sebaiknya Anda merancang kegiatan yang melibatkan keterampilan proses, baik itu dengan menggunakan real laboratorium, seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok yang membahas pendekatan saintifik ya, ataupun dengan virtual laboratory seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok yang mengkaji terkait dengan TARL. Keduanya ini sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing ya. Akan jauh lebih baik kalau Anda berupaya menggunakan real laboratory. Kenapa? Karena peserta didik di SD masih di tahapan operasional konkret ya, jadi sebaiknya Anda menggunakan benda-benda yang nyata yang bisa diindra. Tapi karena keterbatasan banyak hal, misal sarana, nah kita bisa menggunakan alternatifnya yaitu menggunakan virtual laboratory atau virtual laboratorium. Jenisnya ada banyak sekali, ada Pet Colorado, ada OLabs dan lain sebagainya. Oke. Ya, ada yang 100% benar ya. Kebetulan tidak saya munculkan untuk statusnya. Oke, benar 3 lumayan. Oke, benar 4. Oke, baik. Oke, gitu ya. Jadi untuk hari ini, kuis hari ini yang merasa masih belum optimal, nah nanti silakan dipelajari ulang. Termasuk bagi teman-teman tadi, jangan lupa untuk diunggah di room diskusi Elena untuk teman-teman yang belum berkesempatan maju presentasi. Kan depan kita membahas terkait dengan model pembelajaran, bahan ajar, dan juga media pembelajaran. Kebetulan Ibu punya contohnya satu, saya tunjukkan sebentar, berkaitan dengan sets ya ini. Terkait pengelolaan geoheritage kawasan Brown Canyon Kota Semarang. Jadi ini berkaitan dengan sets di mana pengelolaan kawasan Brown Canyon itu mengarah ke ekowisata. Jadi di sana ada science, apa tadi? Ya, environment, kemudian teknologi dan juga society, di mana pengelolaan di sana itu mempertimbangkan keempat aspek tersebut. Jangan lupa, kita kembali lagi ke Elena tadi ya, ada tugas struktur terkait dengan perkuliahan pekan depan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya sudah Ibu cantumkan di Elena. Nanti silakan diperhatikan di bagian sini ya. Silakan diperhatikan due date, kapan Anda dianggap terlambat, dan cut off date atau kapan Anda sudah tidak dapat mengunggah. Jelas? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Anda bisa lanjutkan sendiri ya di rumah, belajar mandiri dengan panduan yang ada di Elena. Untuk hari ini kita akhiri dengan berdoa. Mbak Sinta mungkin bisa memimpin. Oke, baik. Terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Saya permisi ya.